Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap hari ini kalian tetap semangat dalam mengawali aktivitas hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, siswa mampu mengamalkan sikap produktif dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, siswa dapat mengambil keteladanan semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang keempat, siswa mampu menceritakan peristiwa penting proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir, siswa mampu menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita. Yang pertama, kita akan mempelajari sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Awalnya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran semakin tampak, kekacauan muncul di mana-mana. Pada tahun 750 Masehi, Muhammad bin Ali mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya. Ajakan ini mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Abu Muslim Al-Khurasani, tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung gerakannya menggulingkan Daulah Umayyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuatan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali Al-Karbala. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang terakhir, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Yang kedua, proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun atau 750 sampai 1258 Masehi. Berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah SAW, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propaganda sebagai keluarga Bani Hashim. Namun sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali, dan menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Dalam masa konflik itu, ada salah seorang keturunan Daulah Umayyah yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hashim bin Abdul Malik.
atau orang yang lebih dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia berhasil pergi dari Andalusia dan membangun imperium kekuasaan Daulah Umayyah kedua. Ada beberapa tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, Ali bin Abdullah, wafat pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Yang kedua, Muhammad bin Ali, wafat pada tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi. Yang ketiga, Ibrahim bin Muhammad, wafat tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Yang keempat, Abdul Abbas As-Saffah, khalifah pertama, dan yang terakhir Abu Ja'far Al-Mansur dalam perjalanan sejarah kelak menjadi khalifah yang kedua. Kemudian para pemimpin Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, yaitu tahun 142 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaannya tersebut, ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemudian ilmu pengetahuan, bidang politik, bidang militer, bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Namun hanya ada 7 pemimpin yang masyhur, diantaranya adalah yang pertama Al-Mansur atau Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Yang kedua Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Yang ketiga Harun Al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Yang keempat Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Yang kelima Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Yang keenam Al-Watiq pada tahun 842 sampai 857 Masehi. Dan yang terakhir Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861 Masehi. Dari beberapa materi yang telah kita pelajari, dapat ditarik kesimpulan dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah tahun Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun, 750 sampai 1258 Masehi. Berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, yaitu 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaannya tersebut, ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat datang kembali. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan melanjutkan materi tentang keruntuhan Daulah Abbasiyah. Untuk absensi, Ibu sudah melihat dari data sorotan YouTube. Kemudian untuk tugas akan Ibu share di grup WhatsApp ya. Baik, terima kasih anak-anak. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.